Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat datang kembali ke serial membaca bersama buku Al-Bid'atu Mafhumuha Hadduha Atharuha. Bid'ah, definisinya, batasan-batasannya dan dampak-dampaknya, karya Asy-Syaikh Ja'far As-Subhani. Kita melanjutkan bab ke-7. Ini bab ke-7 tentang Al-Faslus Sabi'u, bab ke-7 tentang taqsimul bid'ati ila 'adiyatin wa syar'iyyatin, pembagian bid'ah kepada yang tradisi dan yang terkait syariat. Kita lanjutkan pada subbab ara'ul mutazammitina fil umuril 'adiyati, pendapat para orang-orang yang kaku terhadap perkara-perkara kebiasaan adat. Halumma ma'iyana terus ara al-mutazammitina fil umuril 'adiyati thumma nabki 'ala al-islami wa ahluh. Mari bersamaku kita telaah pandangan-pandangan dari orang-orang yang kaku dalam perkara adat. Kemudian kita meratapi Islam dan para pengikutnya, para umat dan umat yang meratapi hal tersebut, meratapi Islam ini, menangis untuk Islam dan para pengikutnya. Al-awwalu, yang pertama, yaqulu Syatibi berkata, inna minas salafi may yurshidu kalamuhu ila annal 'adiyati kal 'ibadati. Sesungguhnya di antara salaf mengarahkan perkataannya sampai bahwa kebiasaan-kebiasaan itu seperti adat-adat kebiasaan itu seperti ibadah. Fakama annana ma'muruna fil 'ibadati bi an la nuhditsu fiha fakadzalikal 'adiyat. Sebagaimana kita diperintahkan dalam hal ibadat supaya tidak membuat-buat hal baru di dalamnya, maka seperti itu juga dalam hal adat kebiasaan. Wa huwa zahiru kalami Muhammad bin Aslam, dan ini tampak dalam perkataan Muhammad bin Aslam. Haitsu karaha fi sunnatil aqiqati mukhalafati min qablihi fi amril 'adiyina wa huwa isti'malul manakhir. Ketika dia membenci dalam sunnah akikah untuk membeda hal yang berbeda dengan yang sebelumnya dilakukan, adat-adat sebelumnya, dan dia adalah penggunaan alat pengayak. Kok akikah? Kalau daqiqah tepung, ya, alat pengayak tepung. Ma'al ilmi bi annahu ma'qulul ma'na nazaran, walaupun dimengerti bahwa maknanya nazar, makna yang secara umum perintah, wallahu a'lam, ila annal amru bittiba'il awwalina 'alal umumi ghalaba 'alaihi jihatut ta'abbudi. Bahwa perintah untuk mengikuti orang-orang terdahulu secara umum itu lebih menekankan kepada arah ta'abbud, ibadah, peribadatan. Wa yadhharu aidan min kalami man qala, dan tampak juga dari perkataan orang yang berkata, awwalu ma ahdatsan nasu ba'da rasulillahi al-manakhir. Yang pertama diperkenalkan kepada manusia setelah Rasulullah SAW adalah alat pengayak. Asaniu, yang kedua, contoh yang kedua ini
yuhka an Ar-Rabi' ibni Abi Rashid, dilaporkan, diriwayatkan dari Ar-Rabi' bin Abi Rashid, annahu qala, bahwa ia berkata, laula anni akhafu min makani qabli min man laula anni akhafu man kana qabli lakanatil jabanatu maskani ila an amutu. Kalau saja aku tidak takut kepada yang sebelumku, kebodohan akan menjadi tempatku sampai aku mati. Idzan as-sukna amrun adiyun bila iskal. Maka tempat tinggal adalah perkara jabanah. Kok kebodohan ya? Jabanah, sebenarnya apa jabanah? Pengecutan. Kita cari lah di sini. Kuburan. Oh, kuburan. Iya. Seandainya aku tidak takut orang-orang yang sebelumku, maka kuburan akan jadi tempat tinggalku sehingga aku mati. Maka di sini tempat tinggal adalah amrun adiyun, perkara adat kebiasaan bila iskal tanpa keraguan. Summa yaqulu, kemudian dia berkata, wa ala hadza tartibi yakunu qismul adiyati dakhilan fi qismil ibadati fadukhulul ibtida'i fihi zahirun wal aktsaruna ala khilafi hadza. Dengan urutan ini, dengan susunan ini, maka hal-hal adat, pembagian adat itu masuk ke dalam pembagian hal-hal ibadah. Maka masuknya bid'ah itu adalah jelas. Namun mayoritas orang berpendapat sebaliknya. Jadi dia bilang, kalau siapa ini, Ar-Rabi' bin Abi Rashid ini bilang kalau dalam hal-hal ini, misal tempat tinggal, maka itu walaupun itu adat kebiasaan, maka itu masuk ke dalam ibadah juga. Walaupun orang-orang sekitar dia saat itu kebanyakan bilang tidak, itu tidak masuk perkara ibadah. Tapi menurut Ar-Rabi' bin Abi Rashid itu masuk ke dalam perkara ibadah, walaupun itu kebiasaan ya, adat. Rawa Al-Ghazali meriwayatkan, anna rajulan qala li Abi Bakr bin Ayyash, seseorang berkata kepada Abu Bakar bin Ayyash, kaifa asbahta, apa kabar gitu. Dia pagi-pagi nanya, asbahah kan untuk pagi ya, kaifa asbahta, gimana kabarmu? Fama ajabahu, maka Abu Bakar bin Ayyash tidak menjawab orang itu. Qala, Abu Bakar bin Ayyash bilang, da'una min hadhil bid'ati, jauhkanlah kami, biarkan kami meninggalkan bid'ah ini. Rawa an Abi Mus'ab sahib Malik annahu qala, ruya an Abi Mus'ab sahib ibn Malik annahu qala, sahib Malik ya. Diriwayatkan dari Abu Mus'ab, seorang sahabat dari Malik, dia berkata, qadama alaina Ibnu Mahdi datang kepada kami, yakni al-Madinah, yakni maksudnya kepada kami itu kepada Madinah, ke Madinah. Fasalla wa wada'a rida'ahu fasalla wa wada'a rida'ahu baina yaday shaffi, maka dia salat dan menaruh jubahnya di depan shaf. Falamma sallamal imamu ramaqahun nasu bi absarihim, maka ketika imam mengucapkan salam, orang-orang memandanginya dengan pandangan tajam, dengan pandangan mereka. Waramaku malikan,
dan mereka menatap Malik. Wa kana qad shalla khalfal imami. Dia tuh waktu itu salat di belakang imam, tepat di belakang imam. Falamma sallama setelah salam dia berkata, man hahuna minal haris. Man hahuna minal haris. Siapa di sini polisi, pengawal, satpam. Faja'ahu nafsani, maka datang kepada dia dua orang. Faqala khudha sahiba hadha thawbi fajsahu. Ambil, tangkap pemilik pakaian ini dan tahan dia. Fahubisa, maka dia ditahan. Faqila lahu, dikatakan baginya, innahu ibnu Mahdi, dia ibnu Mahdi. Fawajaha ilaihi, maka menghadap kepadanya. Waqala, dan dia berkata, amma khiftallaha wattaqaitahu, apakah kamu tidak takut Allah dan takwa kepadanya? An wada'ta thawbaka baina yadayka fi shaffi, kamu taruh pakaianmu di depanmu di saf. Wa syaghaltal musallina bin nazari ilaihi, dan kamu menyibukkan orang-orang salat ngeliatin itu. Jadinya orang-orang yang salat itu pada ngeliatin itu. Wa ahdatsa fi masjidana syai'an, dan kamu membuat-buat di masjid kami sesuatu maka na'rifuhu, yang kami tidak ketahuinya. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, man ahdatsa fi masjidina hadatsan fa alaihi la'natullahi wa malaikatahu wan nasi ajma'in. Barang siapa yang membuat dalam masjid kami suatu perkara baru, maka baginya laknat Allah dan malaikat dan orang-orang seluruhnya. Fabaka Ibnu Mahdi, maka Ibnu Mahdi menangis. Wa ala nafsihi an la yaf'ala dzalika abadan fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala fi ghairihi. Dan dia bertekad ala nafsihi, dia bertekad Allah yang dzalika, untuk tidak melakukan itu selamanya di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak pada masjid lainnya. Kemudian pendapat yang kelima dari orang-orang yang kaku, al-khamisu, pendapat yang kelima, Haka ibnu Waddah qala, Ibnu Waddah meriwayatkan, dia berkata, sawwabal muadzinu bil madinati fi zamani Malik. Muadzin bertaswib. Taswib itu ini ya. Taswib itu kalau nggak salah as-salatu khairun minan naum ya. Taswib. Kita langsung cari aja. Ya, taswib itu as-salatu khairun minan naum. Oke, jadi di sini muadzin di Madinah di zaman Malik mengucapkan taswib. Fa arsala ilaihi, tadi ya, taswib itu adalah as-salatu khairum minan naum yang ada di adzan subuh itu ya. Fa arsala ilaihi Malik faja'ahu faqala lahu Malik. Malik kemudian mengirim seseorang kepadanya, datang kepada faqala lahu Malik. Malik bilang ke dia, ma hadzal ladzi taf'alu, apa ini yang kamu lakukan? Faqala, muadzin itu bilang, muadzin yang tadi bertaswib itu ya, muadzin tadi bilang, aratu ay ya'rifan nasa tulu'al fajri fayaqumu. Aku ingin aku ingin orang-orang tahu terbit fajar, maka mereka salat. Faqala lahu Malik bilang kepadanya, la taf'al, jangan lakukan. La tuhditsu fi baladina syai'an lam yakun fihi, jangan membuat-buat di negeri kami ini sesuatu yang belum ada sebelumnya di dalamnya. Qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hadzal baladi 10 sinina wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman falam yaf'alu hadza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ada di negeri ini 10 tahun. Kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, dan mereka tidak melakukan hal tersebut.
fala tuhdits fi biladina ma lam yakun fihi, maka jangan buat-buat di negeri kami apa yang tidak ada di sana. Fakafal muadzinu, an dzalika wa aqama zamanan. Tsumma innahu tanhanihu fil manarati 'inda tulu'il fajri. Kemudian muadzin itu menahan diri dari itu, kemudian berlalu beberapa waktu, kemudian dia tanhanihu tanhanihu. Ya, apa ini tanhanihu? Keliman, apa itu keliman? Tanah. Oh, keliman. Gitu ya. Tanah apa tanah? Oh, itu ya. Mendam gitu. Kemudian dia mendam keliman, mendam gitu di ya kayak gitu ya. Membersihkan tenggorokan di menara ketika tulu'il fajri, ketika terbit fajar. Fa arsala ilaihi Malik, Malik mengutus orang buat manggil dia. Faqala lalu, berkata kepadanya, mal ladzi taf'al, apa yang kamu lakukan? Qala aradtu ayya'rifan nasu tulu'al fajri, aku ingin orang-orang tahu terbit fajar. Faqala lahu, dia berkata kepada muadzin tadi, alam anhaka alla tuhditsa indana ma lam yakun, bukannya kami sudah melarangmu untuk membuat-buat apa yang belum ada? Faqala, muadzin tadi berkata, innama nahaitani, sesungguhnya kamu cuma melarang aku anit taswib, kamu hanya melarangku melakukan taswib. Faqala lahu, dia berkata padanya, la taf'al, jangan lakukan. Fakaffa zamanan, maka dia menahan diri selama beberapa waktu. Tsumma ja'ala yadribul abwaba, kemudian dia jadi ngetok-ngetok pintu. Farsala ilaihi Malik, maka Malik mengutus orang lagi kepadanya, manggil dia. Faqala, dia berkata, ma hadzal ladzi taf'al, apa ini yang kamu lakukan? Faqala aratu ayya'rifan nasu tulu'al fajri, aku ingin orang-orang tahu terbit fajar. Faqala lahu Malik berkata kepadanya, la taf'al, jangan lakukan. La tuhdits fi baladina ma lam yakun fihi, jangan buat-buat di negeri kami apa yang belum ada di dalamnya. Wa muraduhu min at-tasrib huwa ma yaquluhu al-mu'adzinu bainal adzani wal iqamati qad qamatis shalah aw hayya 'alas shalah aw hayya 'alal falah aw qaluhu as-salatu yarhamukumullah. Ini ternyata bukan as-salatu khairun minan yang dimaksud ini dari tafsir ya. Yang dimaksud dari tasrif adalah apa-apa yang dikatakan oleh muadzin di antara azan dan iqamah. Jadi habis azan sebelum iqamah dikatakan qad qamatis shalah, atau hayya 'alas shalah, atau hayya 'alal falah, atau kata-kata as-salatu yarhamukumullah. Wal ajabu anna Syatibi ma'a imamatihi fil fiqhi rubbama yata'assaru ahyanan bitilkal kalimati fayaqulu fata'ammal kaifa mana'a Malik min ihdathi amrin yakhifu sya'nahu inda an-nadhiri fihi bibadi ra'yi. Dan mengherankan, menakjubkan bahwa Syatibi, karena walaupun fikihnya itu imamiyah,
ketika dia menjelaskan, mengabarkan kadang-kadang dengan kata-kata itu, dia berkata, maka perhatikanlah bagaimana Malik melarang pembuatan sesuatu perkara yang dia takut membuat perkara itu ketika menghadapi dengan ra'yu. Wa ja'alahu amran muhdatsan wa qad qala fi at-taswib annahu dhalalun wa annahu bayyana li anna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa lam yusamih al-mu'adzin fi tanahnuhi wa la fi darbil abwabi. Dan dia menjadikan itu perkara yang baru, perkara bid'ah, ketika mengatakan soal tasrif bahwa dia adalah sesat dan bahwa apa yang ada, semua perbuatan baru, semua yang dibuat-buat yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Dan dia tidak mengizinkan muazin untuk, Malik tadi itu tidak mengizinkan muazin untuk mendahem, untuk gitu, dan juga tidak mengizinkan dia untuk ngetak-ngetak pintu. Lianna dzalika jadirun bi ayya yattakhidhu sunnatan kama mana'a min wad'i rida'i 'Abdurrahmani Mahdi khaufan min an yakuna hadatsan ahdatsahu. Karena dia itu takut itu jadi sunnah, sebagaimana dia melarang Abdurrahman bin Mahdi menaruh jubah di depannya, takut ia menjadi sebuah hadatsan ahdatsahu, sebuah perkara baru yang dibuat-buat. As-sabisu, contoh yang keenam dari pendapat orang-orang yang kaku mengatakan bahwa ini yaqulu Asy-Syatibi mengatakan wa qad ahdatsa Waqad ahdatsa fil maghribi al-musamma bil mahdi taswiban inda tulu'il fajri wa huwa qauluhum asbaha wallahil hamd, asbaha walillahil hamd. Ada di daerah Maghrib. Al-Maghrib ini daerah bagian barat ya, bagian barat Maroko, Andalusia. Tapi ternyata Andalusia sudah masuk belum waktu itu ke dalam Al-Maghrib ya. Al-Maghrib ini daerah barat ya, Maroko, Andalusia, Afrika bagian barat utara. Telah dibuat, ada inovasi di wilayah Maghrib yang dinamai dengan taswib, juga sama dengan tadi ya, tadi juga disebutnya taswib, tapi bacaannya beda gitu. Inda tulu'il fajri wa huwa qauluhum, ketika pada saat terbit fajar, dan itu adalah kata-kata mereka, asbaha walillahil hamd, kita telah memasuki pagi dan segala puji bagi Allah. Isy'aran bi annal fajra qad tala'a, sebagai penanda bahwa fajar telah terbit. Li ilzamit ta'ah, untuk mendorong ketaatan, wa huzuril jamaah, dan supaya jamaah itu bisa hadir. Walil ghadi walikulli ma yu'maruna bihi, fayakhussuhu haula'il mutaakhiruna taswiban bis salatil kal adhani, dan supaya memastikan apa-apa yang diperintahkan kepadanya, ya, kalau supaya memastikan gak ada yang telat kira-kira ya. Oke. Dan orang-orang akhir yang mengkhususkannya sebagai taswib untuk salat seperti azan. Wa naqul aidan ila ahlil maghribi fasara dzalika kulluhu sunnatan fil masajidi ilal an. Dan kami mengatakannya juga kepada penduduk al-Maghrib, penduduk daerah Maghrib. Nah, itu semua kemudian menjadi sebuah sunnah di masjid-masjid sampai sekarang. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
maka innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu ya. Hadhihi namaziju mimma dzakarahu asy-Syatibi wa ghairahu fatakhayyaluha bid'atan fid dini. Ini adalah contoh-contoh yang disebutkan oleh Asy-Syatibi dan selainnya, dan mereka itu orang-orang yang kaku itu berkhayal, membayangkan, cocok-cocokkan, membayangkan bahwa ini adalah bid'ah dalam agama. Wa aina hadhihi, enggak ya, fatakhayyaluha, maka bayangkan bahwa ini, kalau ini jadi bid'ah dalam agama. Wa aina hadhihi minal bid'ati fid dini, dan bagaimana ini menjadi, di mana ini bid'ahnya dalam agama. Aftara hal yaqumu ahadun bihadzal a'malil madhiyati bismiddin. Apakah kalian hal yaqumu ahadun bihadzal a'malil madhiyati bismiddin. Apakah kamu melihat, coba lihat kali, apakah ada orang yang melakukan amal-amal ini, perbuatan-perbuatan ini dengan nama agama. Aw yaqumu bismil umuril adiyati litashilil umuri walau kana jahilu yatalaqqaha amran diniyan. Atau mengatasnamakan ini sebagai urusan-urusan kebiasaan sehari-hari untuk mempermudah urusan, walaupun orang yang tidak tahu bisa jadi orang-orang yang awam ini bisa jadi menerimanya sebagai urusan agama. Fawabalahu ala jahlihi la alal fa'ili, maka ini tanggung jawabnya ini atas ketidaktahuannya, celakanya ini atas ketidaktahuannya, bukan kepada orang yang melakukannya tadi atas nama bukan tanggung jawab. Jadi maksudnya kalau ada orang awam yang menerimanya sebagai urusan agama, ini karena ketidaktahuannya, bukan tanggung jawab dari orang yang melakukannya atas nama kebiasaan ini untuk mempermudah mempermudah perkara-perkara urusan-urusan. Wa qad ittafaqna ma'asy-Syatibi fi tahdidil bid'ati, dan kami setuju dengan Asy-Syatibi dalam batasan-batasan bid'ah. Wa qad ja'alaha huwa khassatan bil umuri syariah, dan kami menjadikannya itu sebagai khusus. Jadi tahdid, batasan-batasan bid'ah tadi yang disebutkan oleh Asy-Syatibi oleh dia dikhususkan kepada perkara-perkara syariah. Wa ma'adzalika nasyahuna ma dzakarahu fi maqamit tahdidi, dan dengan itu dia tadi melupakan apa yang dia sebutkan dari posisi batasan-batasan tadi. Nahnu naftaridu anna hadhil a'mali tattakhidhu sunnatan hasba mururil ayyami walakinnaha takunu sunnatan adiyatan. Kami menetapkan bahwa perbuatan-perbuatan ini diambil menjadi sunnah dan menjadi kebiasaan bersama dengan berjalannya hari demi hari, tetapi dia adalah kebiasaan sunnah, kebiasaan tradisi adat, la diniyatan, bukan agama, bukan sunnah agama. Wala yamna'u anha idza kanat muslihatan, dan tidak dilarang selama dia itu menghasilkan kebaikan. Walam yantabiqu 'alaiha unwanun muharramun, dan tidak menyertainya judul-judul atau topik-topik hal-hal yang diharamkan. Walau takhayyalahul jahilu sunanan, dan kalau orang yang jahil mengiranya sebagai sunnah diniyatan, sebagai sunnah keagamaan, sebagai kebiasaan agama, fa'alal alimi irsyaduhu, maka wajib tanggung jawab bagi orang yang berilmu untuk menjelaskannya. La ya'mal dhaghti 'alal mujtami'i hatta yuwalla 'anil islami wa ahlahu wa yuyadi'ahu. Tidak melakukan tekanan kepada masyarakat sampai mereka
kembali kepada Islam dan penduduknya, wa yuwadi'ahuma, dan mengucapkan selamat tinggal kepada tadi khayalnya jahil tadi, kayak apa namanya, prasangka yang salah dari orang yang awam tadi bahwa itu adalah kebiasaan keagamaan. Wassababul wahidu li hadhihi zallati wal ishtibahati allati tushwishu sam'atul islam tushwishu sam'atal islami, dan sebab satu-satunya sebab untuk kesalahan dan kebingungan yang merusak nama Islam ini, wa ta'arufihi dinan mutazammitan, dan reputasinya sebagai agama yang kaku, la yaqbalul marwanatu la yaqbalul marwanata la yaqbilul marwat la yaqbilul marwanata tidak, yang kaku tidak menerima kompromi, tidak bisa kompromi. Innama huwa ja'alus sayyarati innama huwa ja'alus sirati salafi wujudan wa adaman mi'yaran lil haqqi wal batili, maka al-kitabi was sunnati fi dzalika. Sesungguhnya dia adalah yang bikin itu semua, yang bikin agama Islam reputasinya rusak seperti sesuatu yang kaku adalah karena dia karena adalah sebabnya itu hanyalah satu, yaitu menjadikan sejarah as-salaf sebagai wujudan wa adaman, sebagai kehadiran standar, ya kira-kira standar, dan wujudan wa adman mi'yaran ini kira-kira tes standar kebenaran dan kesalahan, lil haqqi wal batil. Wujudan adman mi'yaran, standar ada atau tidaknya, lil haqqi wal batil, untuk kebenaran dan kesalahan. Maka al-kitabi was sunnati fi dzalika, menggantikan tempatnya, bukan mengambil Alkitab dan As-Sunnah. Jadi ini tadi ya, kita ulang lagi kalimat ya. Sebab dari satu-satunya sebab dari kesalahan dan kebingungan ini yang merusak nama Islam dan reputasinya, dan membuat dia memiliki reputasi sebagai agama yang kaku yang tidak menerima kompromi, hanyalah sebenarnya karena menjadikan sejarah as-salaf, menjadikan sejarah orang-orang terdahulu sebagai standar kebenaran dan kesalahan. Bukannya, padahal itu tuh harusnya standar kebenaran dan kesalahan itu adalah tempatnya Alkitab dan As-Sunnah untuk itu, untuk standar kebenaran dan kesalahan tersebut. Fa'aina hadhil ghilzatu minal marwanati wal malmusati fil kitabi was sunnah. Di mana ini tempatnya fleksibilitas dan kompromi yang disentuh atau disebut dalam Alkitab dan As-Sunnah. Yaqulu subhanahu, Allah subhanahu berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin millata abikum Ibrahim wa huwa wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin millata abikum Ibrahim wa huwa sammakumul muslimina min qabl. Quran surat Al-Hajj ayat 8. Dia tidak menjadikan atas kalian dalam agama ini haraj, kesulitan. Kira-kira gitu artinya. Millah atau jalan ayah kalian, millah atau jalan ayah kalian Ibrahim, dan dia menamakan kalian sebagai orang-orang yang pasrah, orang-orang muslim Islam dari sebelumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak ingin membuat bagi kalian itu haraj, kesulitan, kesusahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan bagi kalian kemudahan dan tidak menginginkan bagi kalian kesulitan. Al-Baqarah surah 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Al-Baqarah 286. Ya Allah, janganlah jadikan bagi kami kesulitan sebagaimana Engkau bebankan kepada kami
engkau bebankan kesulitan itu kepada orang-orang yang ada di sebelum kami. Fahadhil ayatu tusarrihu fahadhil ayatu tusarrihu bi anna Allah ta'ala rafa'a an ummati Muhammadin al-isra walam yafrud alaihim hukman harajan so'aban kama kana fil umamil madhiyati. Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa Allah Ta'ala mengangkat dari umat Muhammad SAW kesulitan dan tidak mewajibkan bagi mereka hukum-hukum yang menyulitkan, yang sulit sebagaimana ada pada umat-umat terdahulu. Wa qad warada fi haditsin 'anil Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan telah disampaikan dalam hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau bersabda, mimma a'tallahu ummati wa fadluhum ala sairil umami, di antara nikmat yang diberikan Allah kepada umatku dan keutamaan bagi mereka di atas umat-umat yang lain, a'tahum thalatha khisalin lam yu'tiha illa linabiyyin. Ia telah memberikan bagi mereka tiga kekhususan, tiga hal, tiga karakteristik yang tidak diberikannya kecuali kepada Nabi. Wa dzalika anna Allah tabaraka wa ta'ala kana idza ba'atsa nabiyyan qala lahu, dan itu bahwa Allah tabaraka wa ta'ala ketika mengutus seorang nabi, ia berkata kepadanya, ijtahid fi dinika wala haraja 'alaik, berijtihadlah dalam agamamu dan tidak ada kesulitan bagimu. Haraj ini kesulitan kali ya, la haraj. Wa inna Allah tabaraka wa ta'ala a'ta dzalika ummati haitsu yaqulu ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin, dan Allah tabaraka wa ta'ala mendatangkan itu atas umatku ketika Ia berfirman, Allah tidak menjadikan atas kalian dalam agama itu kesulitan, kesempitan. وظاهر هذا الحديث أن رفع الحرج الذي من الله به على هذه الأمة المرحومة كان في الأمم الماضية خاصا بالأنبياء. Dan tampak jelas bahwa hadis ini menunjukkan bahwa Allah telah mengangkat haraj, batasan kesempitan yang tadinya dari Allah kepada umat ini yang dirahmati, yang dulunya itu pada umat-umat terdahulu itu khusus untuk para nabi. Wa anna Allah a'ta hadhil ummata ma lam yu'ti illa al-anbiya'il madhiyyin, dan bahwa Allah telah memberikan kepada umat ini apa yang tidak diberikan kecuali kepada nabi-nabi terdahulu, shalawatullahi alaihim ajma'in. Selawat Allah atas mereka semua. Wasa'ala Aliun alaihi salam, dan Ali sallallahu alaihi salam Allah atasnya bertanya, su'ila, dan ditanya. Wasu'ila Aliun alaihi salam, dan Ali sallallahu alaihi salam atas beliau ditanya ayatawadda'u min fadli wudu'i jama'atil muslimina ahabbu ilaika aw yatawadda'u min rakwin abyadin mukhmarin. Apakah hal lebih kamu sukai untuk berwudu dari sisa wudu jamaah muslimin atau berwudu dari air putih yang menyegarkan, mukhmirin? Faqala, Ali alaihissalam berkata, la bal min fadli wudu'i jama'atil muslimin fa inna ahabba dinikum ila Allahil hanafiyatis samahati as-sahlati.
Tidak, tetapi yang lebih aku sukai adalah dari sisa air wudhu jamaah orang-orang Islam, karena yang paling disukai dari agama kalian di sisi Allah adalah Allah paling menyukai itu agama kalian yang lurus, ringan, Hanafiyah, lurus, ini ya kan, mudah dan fleksibel, kira-kira gitu. Washtahara an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada hadis yang masyhur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qauluhu, sabda beliau, bu'ithtu bil hanafiyyati samahati sahlati. Aku diutus dengan agama yang ringan, mudah dan fleksibel. Innal islama dinun alimiyun la iqlimiyun. Islam adalah agama menyeluruh, agama universal, bukan regional. Wadinun khatimun laisa ba'dahu dinun, dan agama penutup, agama terakhir, tidak ada setelahnya satu agama pun. Wa qad intashara ad-dinu fil mujtama'atil basyariyati bi suratin sari'atin wa kanat lidzalika asbaban wa ilalan. Dan agama ini menyebar dengan cepat di masyarakat manusia dengan di suratin syariatin dengan cepat, wa kanat lidzalika asbaban wa ilalan, dan untuk itu tentunya ada sebab-sebab dan ilat-ilatnya, ada sebab-sebab dan perkara-perkaranya, ada sebab-sebab dan penyebab-penyebabnya, sebab-penyebabnya maksudnya gitu. Asbab wa ilal artinya sama, penyebab-penyebabnya. Minhad diantaranya adalah yasrut takalifi wasuhulati syariati, kemudahan taklif, kemudahan beban, dan juga kemudahan syariat, fleksibilitas syariat. Falau kana al-islamu khadi'an li hadzal naw'i min at-tazammuti wa ma yatahunnahu ibnu al-hajj min samadiril ahaziji fi kitabil mudkhili li qira'ih alaihi salam fi awal yaumihi. Jika Islam tunduk kepada macam-macam dari kekakuan semacam itu, dan apa yang diagungkan oleh Ibnu Hajj tentang pengaruh aliran musik dalam kitab Al-Madkhal, laquri'a alaihi salam fi awal yaumihi. Coba apa ya? Laqara'a alaihi salam fi awal yaumihi. Fahadha ar-rajulu akhadha yuhdithu alwanan min syattal abatili fayaftariha wa yusammiha bid'atan. Orang ini mengambil berbagai hal-hal yang batil dan menyebutnya sebagai bid'ah. Ma'annaha la tumit laha bisilatin, padahal sebenarnya itu tidak ada hubungannya sama sekali. Bal taduru baina kauniha imma umuran adiyatan kharijatan an mawdu'il bid'ati batatan. Tetapi sebenarnya itu semua tadi yang batil-batil yang dia sebut bid'ah itu sesungguhnya hanya dia itu berputar di antara perkara-perkara kebiasaan adat, keluar dari topik-topik bid'ah. Wa imma umuran syar'iyyatan laha dalilaha al-'ammu wa illam yakun laha dalilun khasun, dan adapun bisa juga dia termasuk perkara-perkara syariat yang ada dalil-dalil umum atasnya dan walaupun tidak ada dalil yang khusus. Wa sayuwafika tawdihul qismil akhiri fil faslil qadimi. Penjelasan lebih rinci akan dijelaskan pada bab berikutnya. Yaqulu Ibnu Hajj berkata, al-marawihu fil masajidi minal bid'ah wa qad mana'aha ulama'una.
Kipas-kipas angin di masjid itu adalah termasuk bid'ah dan ulama-ulama kami telah melarangnya rahmatullah alaihi. Idz anna ittikhadhaha fil masajid bid'atun. Karena ulama-ulama kami telah menyebutnya dalam masjid-masjid sebagai bid'ah. Inna firashil basti wasajadati qabla maji'a ashabina minal bid'ahil muhdatsati wa yanbaghi li imamil masjidi ayyanhan nasa amma ahdathuhu min irsalil basti wasajadati wa ghairiha qabla an ya'ti ashabiha. Menaruh sejadah-sejadah dan karpet-karpet sebelum datang jemaah masjid itu adalah bid'ah yang baru, dan imam masjid sepantasnya seharusnya melarang orang-orang untuk apa yang mereka buat-buat, yaitu menaruh karpet dan sejadah dan selainnya sebelum datang jemaah. Ila anja Ibnul Hajj yuhaddidu thamana libasi alladhi yajuzu lamsuhu. Sampai bahkan bahwa Ibnu Hajj tadi ini selain menyebutkan dua ini, sampai dia juga membatasi harga pakaian yang boleh dipakai. Wa yaqulu, dia berkata asmanu aswabihim al-qamisu minal khamsi ilal ashri. Harga baju mereka di antara 5 sampai 10 dinar kali ya. Wa ma bainahuma minal asmani. Wa kana jumhuril ulama wa khiyarit tabi'ina qimatu thiyabihim ma bainal 20 wa 30. Dan jumhur ulama dan berbagai tabi'in itu harga pakaian mereka itu di antara 20 sampai 30. Wa kana ba'dul ulama yakrahu ayyakuna 'alal rajuli min athiyabi ma yujawizu qimatahu 40 dirhaman wa ba'dhum ilal mi'ati. Dan sebagian ulama membenci, tidak menyukai, memakruhkan seseorang memakai pakaian yang harganya melebihi 40 dirham, dan sebagian mereka ada yang sampai ke 100. Wa ya'uduhu israfan, dan lebihnya itu adalah melampaui batas jawazaha. Wa ala dzalika fa huwa minal bid'ahil haditsati ba'dahum. Dan kalau melebihi itu termasuk bid'ah yang muncul setelah masa mereka. Namun pandangan ini adalah bid'ah yang muncul setelah masa mereka. Ar-Rabi' yang keempat, pendapat Ibnu Hajj tadi yang perlu kaku itu, labudda min tarki firasyis sajjadi alal minbari li annaha laysat mawdi'an lis-sholati. Tidak boleh menaruh labudda min tarki, tidak boleh untuk firasyis sajjadi mengarpeti tempat sujud di mimbar, karena dia bukan tempat untuk sholat. Hadhihi namadziju min afkarir rajuli haulal bid'ati. Ini adalah contoh-contoh pemikiran seseorang seputar bid'ah. Aftara 'alal islamil ladzi ya'rifu hadha rajulu al-muttazimatu mimma yuslihu nasyarahu min fil ilmi. Dia mengadakan tentang Islam alladzi yu'rafu, yang dia sebut sebagai orang yang taat ketat, yang seharusnya disebarkan ke seluruh dunia. Wa yuslihu li da'watil muthqifina wal mufakkirina ilaihi. Wa hadha huwa al-islamu alladhi yasifuhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil hanafiyyati samihati sahlati. Dan dia juga, menurut dia juga seharusnya disebarkan kepada intelektual dan pemikir kepadanya. Dan bagaimana ini? Apakah inilah Islam yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Islam yang agama yang hanafiyah, sahlah, yang lurus, mudah dan sederhana? Ya, demikian pembacaan dan juga penerjemahan, penjelasan
buku karya Syekh Ja'far Subhani, Al-Bid'atu Mafhumuha Haduha Atharuha Bid'ah, definisinya, batasan-batasannya, dan dampak-dampaknya. Bab ke-7 tentang bid'ah dalam hal syar'iyah dan bid'ah dalam hal adiyah, bid'ah dalam hal syar'i dan juga bid'ah dalam hal adat kebiasaan. Subbab tentang pendapat-pendapat orang-orang yang kaku, atau disebut juga mungkin tradisionalis ya disebutnya, orang-orang yang kaku dalam memahami soal bid'ah ini. Pada video berikutnya insyaallah, mudah-mudahan semoga kita dapat kesempatan untuk membahas sebab berikutnya, yaitu al-aslu fil adati al-ibahah, hukum asal atau kaidah asal, pokok dalam hal adat, dalam hal adat kebiasaan adalah ibahah, adalah kebolehan. Ini akan kita bahas di video berikutnya ya, subbab yang ini. Insyaallah mudah-mudahan kita dapat melanjutkan video selanjutnya. Ya, demikian untuk video minggu ini. Untuk video kali ini demikian saja. Kalau ada kesalahan dalam hal pembacaan, dalam hal pembacaan ataupun juga penerjemahan atau penjelasannya, mohon untuk dituliskan di kolom komentar supaya saya dan teman-teman yang lain bisa mengetahuinya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi ada di tombol lonceng di bawah ini, supaya nanti ketika ada video selanjutnya akan masuk ke notifikasi dan bisa langsung saudara-saudara atau teman-teman saksikan. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh.